Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ayatuhal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bersilsilah insyaallah bersambung membahas buku Hasaidul Alsun, bencana akibat lisan yang tidak dikendalikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai wasiat buat kita sebelum memulai buku ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar sifat takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maksudnya tunduk patuh dengan aturan Allah. Allah juga menyebutkan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan ia telah menciptakan darinya pasangan hidupnya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah memperkembangbiakkan dari keduanya lelaki dan wanita yang banyak. Wattaqullah, karena itu bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bi wal arham, yang kalian dengan menggunakan namanya kalian saling meminta satu sama yang lainnya, saling memelihara silaturahim satu sama yang lainnya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ingatlah, sesungguhnya Allah atas kalian raqiba, Ia maha mengawasi. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, lisan, di mana lisan ini dengan sebabnya manusia memperoleh kebaikan yang banyak. Tidakkah Nabi SAW telah bersabda, bukankah kita mendengar Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an li'annahu syafi'an li sahibi yaumal qiyamah. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat. Qala al-Imam Ahmad, alaysal qira'atu bil lisan? Bukankah kita membaca dengan lisan? Maka beruntung manusia yang mampu membaca dengan lisannya. Tidakkah kita mendengar Nabi SAW bersabda, Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini nikmat lisan. Bukankah kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa huwa muhsin." Siapakah orang yang lebih baik dibandingkan orang yang menggunakan lisannya mengajak manusia berdakwah ke jalan Allah taala, sedangkan dia terus-menerus berbuat kebajikan. Ini menunjukkan keutamaan lisan, berdakwah dengan lisan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala
telah mengingatkan kepada kita, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, wa minal ihsan ayyattakhidha lisanahu bi dzikrillah. Di antara bentuk ihsan, seseorang menggunakan lisannya berzikir mengingat Allah. Bahkan ibunda sekalian, kemuliaan lisan ini ditunjukkan oleh Nabi dalam riwayat Imam Ahmad. Innallaha ta'ala a'ada lil muttaqina mafaza. Allah telah menyediakan bagi orang beriman mafaza. Seperti dalam surat An-Naba Allah berkata, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sungguh bagi orang yang bertakwa itu Allah sediakan mafaza, kebun-kebun yang luas dan indah, dan buah-buahan anggur yang menyegarkan pandangan mata dan menyejukkan jiwa. Tahukah kita mafaza? Ummahat, Nabi berkata, al-mafaza sakhra'un wasi'atun a'addallahu ta'ala lil-muttaqin, laisa fiha nabatun illa ba'da qala sahibu bitasbih wa tahmidi wa tahlili wa takbir. Mafaza adalah sebuah padang yang sangat luas, hanya Allah yang mengetahui luasnya. Tidak memiliki tanaman yang tumbuh kecuali setelah pemilik tanah tersebut yang diberikan oleh Allah dengannya kepadanya, ia berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tumbuhlah pohonnya dari tasbihnya, rumput-rumputannya, buah-buahannya, dari tahmidnya, dari tahlilnya, dari takbirnya. Itu nikmat lisan. Ketika lisan itu digunakan untuk berzikir mengingat Allah, akan mengantarkan pemiliknya ke surganya Allah Azza wa Jalla. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Mu'ad, wahai Mu'ad, maukah kutunjukkan kepadamu pintu semua kebaikan? Mu'ad berkata, bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasulullah. Qal, Nabi berkata, amsik alaika lisanak wa ma baina rijlaik. Jaga dengan baik apa yang ada pada lisanmu dan apa yang tersimpan di antara dua kakimu, yaitu kehormatanmu. Dengan lisan Nabi mengatakan pintu segala kebaikan, shadaq, benar. Nabi juga mengatakan wahai ayatul ummahat, dalam riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, fi kulli sabahin yatakallamu a'dha'u jasdi rajulin lil qalbi. Tiap-tiap pagi hari ketika ibu-ibu bangun dari tidurnya, maka anggota tubuh manusia itu berbincang dan berkata kepada hati, ya qalbu, alaika bi khairin. Wahai hati, engkau harus berada dalam kebaikan. Innana muta'allikun bik, in kunta fi khairin fanahnu fi khairin, wa in kunta fi syarrin fanahnu ala syarrin. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, karena kami, mata, telinga, tangan, kaki, perut, semuanya tergantung pada dirimu. Bila engkau berada dalam kebaikan wahai hati, kami pun akan berada pada kebaikan. Bila engkau berada dalam keburukan, kami semua berada dalam keburukan. Tapi tiba-tiba hati menyangkal dan berkata, ya lisan, inni muta'allikun bik. Wahai lisan, aku ini akan baik tergantung kamu. Kalau seandainya engkau baik, kami baik. Engkau buruk, kami buruk. Makanya Imam Hasan al-Basri menyebutkan, sihhatu qalbi rajulin biidhari sihhati lisani rajulin. Sehatnya hati seorang hamba itu dilihat dari sehatnya lisan yang mengucapkan kata-kata darinya. Berarti ibunda sekalian, kalau manusia itu perkataannya baik, perkataannya benar, itu jaminan hatinya baik, insya Allah.
Tapi bila lisannya buruk, tanpa dikendalikan dengan baik, itu pertanda hatinya sedang sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjaga, memelihara, menggunakan lisan dengan aturan Allah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-3 Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka dalam salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang dari kata-kata yang sia-sia mereka mu'ridun, menjauhkan dirinya darinya. Yang disebut dengan lagu, ibu-ibu, lagu itu dari kata-kata lagha, yalghi lagwun, masuk ke dalam bahasa Indonesia, ibu. Apa bahasa Indonesianya? Lagu. Lagu itu dari bahasa Arab apa? Lagwun. Apa artinya lagwun, Bu? Ummahat, apa artinya lagwun? Ini ada ummahat nggak ya di balik ini? Saya khawatir nggak ada ibu-ibu ini. Saya yang ngomong sendiri nanti. Nah, lagwun artinya apa, ibu? Perkataan yang sia-sia. Maka ibu lihat kebanyakan lagu-lagu itu isinya hal yang memalingkan dari mengingat Allah Ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan al-laghwu kullu kalamin yansa an dzikrillah aw yunasya an dzikrillah. Tiap-tiap perkataan yang melalaikan dari mengingat Allah itu namanya laghun. Nah, orang beriman yang beruntung adalah orang yang menjauhkan lisannya dari berkata yang sia-sia. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 72. Bila mereka bertemu dengan orang-orang yang berkata sia-sia, marru kirama, mereka tinggalkan perkataan itu dalam keadaan penuh dengan kemuliaan. Ini nasihat buat ibu-ibu. Kalau ada sebuah majelis isinya perkataan sia-sia, maka ingat firman Allah ini, marru kirama, tinggalkan majelis itu dalam dengan penuh kemuliaan. Kenapa begitu? Karena dalam surat Qaf ayat 18 Allah mengancam atau Allah mengingatkan, maksud saya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu ucapan pun yang keluar dari lafaz manusia, tidak satu lafaz pun yang keluar dari ucapan manusia, illa melainkan ladaihi raqibun atid, padanya ada malaikat yang mengawasi. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, ay malakun yaktubuna kullama yaqulu lafdhun biha. Ditulis, dicatat oleh malaikat apa saja yang keluar dari mulut itu semuanya. Ma baqiya syai', tidak ada yang tersisa. Sehingga ibunda sekalian, ketika Imam Ahmad sakit, lalu badan beliau menggigil, mulutnya mengeluarkan menggumam. Ya, orang menggigil itu demam biasa, ibu. Tiba-tiba muridnya Imam Ahmad berkata, "Ya Imam, sami'tu fulan ibnu fulan yaqul, ma syai'un yakhruju min lafdi rajulin yuktabu." Kata Imam fulan, semua yang keluar dari mulut manusia itu ditulis sama malaikat. Summa amsaka Imam Ahmad. Sejak saat itu Imam Ahmad menahan erangannya walaupun dalam kondisi sakit. Lalu putranya bertanya, "Ya abati, famadza tumsiku ladzi ma kharaja min famika fa ya min sababil marid?" Kenapa ditahan-tahan, ayahku? Kenapa kamu tahan suara yang keluar dari mulutmu? Karena kamu kan sakit. Apa kata Imam Ahmad? "Ya waladi, astahi law kumtu baina yaday Allahi ta'ala fawajadtu kitabi fi mali'un minal mustaqin." Atau kama qala rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, aku malu nak, nanti kalau aku berdiri di hadapan Allah, lalu diberi buku catatan, isi catatanku hanya keluh kesah, menggumam karena sebab sakit. Allahu Akbar. Lihat ibunda, lelaki soleh ini, ia mengerti bahwa tiap yang keluar dari mulutnya dicatat oleh malaikat, akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, lalu akan dipertimbangkan memberatkan amal kebaikan atau keburukan.
Imam merasa malu andai gumaman itu keluar dari mulut padahal karena sebab sakit. Lalu kita bertanya kepada diri kita, siapa kita yang kadang-kadang tiap-tiap yang keluar dari mulut kita gak peduli dengannya. Bahkan kita terkadang berani berbicara atas nama Allah yang Allah tidak mensyariatkannya. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada bagimu pengetahuan tentangnya. Sungguh pendengaranmu, penglihatanmu, hati yang terdetak dalam dadamu, semua itu dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. 3 benda ini mewakili seluruh anggota tubuh, termasuk lisan. Tidak terkecuali ibu. Lisan ditanya oleh Allah. Ketika ibu-ibu marah kepada anaknya lalu membentak dengan suara yang keras, ditulis sama malaikat, ditimbang di yaumil qiyamah, yanfa aw la yanfa, bermanfaat atau tidak bermanfaat, sababu saqilatu mizanu khairi amla, menambah timbangan keberatannya atau kebalikannya, semua dicatat. Maka sebab itu ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tiap-tiap malam hari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala itu menangis sampai akhirnya istrinya meminta Umar mendiamkan Abu Bakar. Umar pun datang di tengah malam di saat Abu Bakar menangis. Apa kata Umar? "Madza tabki ya Abu Bakrin?" Kenapa? Apa yang membuat kamu menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar tidak menjawab. 3 kali Umar mengulang, apa yang membuat engkau menangis? Tapi suara Umar sudah mulai berubah, Bu. Bertanya yang kedua itu sudah mulai berubah. Yataghayyaru sautu. Apa yang membuat kamu menangis? Diam lagi Abu Bakar. Ketiga kalinya Umar nanya sambil nangis juga. Apa yang membuat engkau menangis? Fa in kunta lam tukhbirni fa abki kama tabki. Aku enggak peduli. Pokoknya kalau kamu enggak memberitahu aku akan ikut menangis denganmu. Ini istrinya minta supaya Umar nasihati jangan nangis, malah ikut apa Ibu? Nangis. Ini menunjukkan apa? Hati Umar lembut. Abu Bakar juga. Apa kata Umar? Fa akhadha Abu Bakr lisanah binafsi. Abu Bakar tiba-tiba menarik lisannya. Setelah itu dia berkata, "Sababu hada abki ya Umaru." Ini yang membuat aku menangis wahai Umar. Lau kuntu baina yadayillahi ta'ala, nanti kalau aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma adri alisani hada sababu saqilati mizani bi khairin yaumil qiyamah am khair. Nanti kalau aku di hadapan Allah taala, aku enggak tahu lisan ini membela aku dengan menambah timbangan berat kebaikanku ataukah sebaliknya. Hada Abu Bakrin, ini Abu Bakar Siddiq, Bu. Dia mengetahui lisan ditanya oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dengan manusia di akhir zaman? Ghibah, namimah, itu kayaknya biasa saja. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Saya yakin ibu sudah hafal ayat ini. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian ceritakan kejelekan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Jangan menggunjing. Jangan bikin info ditambah ya Ibu, taiman. Infotainment ya Bu ya. Jangan bikin infotainment. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita? Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Apa kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Fakaritumu, pasti kamu merasa jijik, kamu tidak suka. Wattaqullah, kalau begitu bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah itu Maha penerima taubat, Allah itu Maha penyayang. Ayat ini menjelaskan Allah memperumpamakan orang yang menceritakan atau menggunjing orang lain sama dengan makan dagingnya yang sudah menjadi bangkai.
Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah ummahat. Kalau dagingnya tidak beracun mungkin lebih ringan. Bagaimana kalau dagingnya beracun? Siapa ustaz yang dagingnya beracun? Ulama, orang soleh, orang yang menyampaikan kebenaran itu dagingnya beracun, ibu-ibu. Maka kata Ibnu Abbas, "Faman yaghtab ahlal ilmi awil ulama du'atun illallah ta'ala fasammu lami sababu halaka nafsi." Barang siapa menggunjing ulama, menggunjing dai, menggunjing orang yang mengajak ajaran Allah, yang tulus untuk mengajak beribadah kepada Allah, digunjing, ketahuilah daging para ulama itu beracun, pasti mati yang memakannya. Yang menggunjing dagingnya para ulama, yang memakan dagingnya para ulama, yang menggunjing kehormatan para ulama, dia akan binasa sebelum kebinasaan itu menjumpai dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang lisan dalam surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, kata Allah. Pada hari itu nanti, yaitu kiamat, akan menjadi saksi atas manusia mereka itu. Lisannya sendiri, tangannya sendiri, dua kaki mereka sendiri, untuk menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan di dunia di masa lalu. Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Semua tadi disebutkan, lisan, tangan, kaki, dia yang akan menjadi saksi. Lisan yang berharap kita dengannya membela kita, ternyata lisan itu menceritakan semua yang keluar dari apa yang pernah dia ucapkan. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang ibu-ibu, ada sebagian orang mencaci maki walaupun tidak di hadapan orangnya, sendirian, di depan kaca dia maki-maki. Apa dia mengira bahwa makian itu tidak dicatat oleh Allah? Dicatat. Apa dia mengira tidak akan ditampakkan oleh Allah? Ditampakkan, diperlihatkan. Maka Allah berkata dalam surah Al-Humazah, ibu pasti hafal ayatnya, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, binasa tiap orang humazatil lumazah, suka mengumpat dan suka mencela. Manusia itu ya, Allahul musta'an, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau yang namanya sudah mengumpat, mencela, mengkritik, itu semua kena. Sampai kutu busuk pun dicela. Sudah kutu dicela. Itu manusia kalau sudah mau mencela, Masya Allah, apa aja bisa keluar dari mulutnya. Lafaz-lafaznya akan keluar. Bahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaannya dicela pula. Makanya Allah berkata wail, neraka wail. Sebagian ulama seperti Imam At-Tabari mengartikan wail itu artinya neraka, lembah yang ada di neraka. Lembah neraka likulli humazatil lumazah, bagi tiap-tiap orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Nah, tadi udah sekalian, ketika kami selesai dari lab makan di tempat makan itu ada sebagian orang yang juga makan, Masya Allah, gampang banget mengucapkan umpatan. Ini nggak tahu apa ini ciri khas orang bahasa di balik papan atau tidak, ibu? Apa bahasanya katanya? Maaf ibu, saya sebutkan. Dia menyebutkan apa? Gonggong. Itu apa bu gonggong itu bu? Kalbun kan? Ganggung itu kan artinya suara kalbun. Ya, katakanlah apa namanya, bodoh begitu. Ini kan umpatan. Nabi nggak pernah mengumpat orang dengan mengatakan kamu bodoh, tidak pernah. Nabi tidak pernah mengucapkan lafaz seperti ini. Lafaz ini dicatat oleh Allah. Kalau kita mau jujur, gonggong itu bukan bodoh, tapi lafaz yang keluar dari seekor kalbun, kan nggak pantas. Nggak pantas, ini nggak pantas. Makanya Nabi ingatkan ibu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, percaya dengan hari kiamat, maka kalau bicara yang baik, kalau tidak hendaklah
Diam. Kita lihat komentar Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi mengomentari hadis ini, maksudnya menjelaskan hadis ini. Dalla hadisun ala man kana yu'minu billahi ta'ala wal yaumil akhir la yanbaghi ay yatakallamu bi kalimatin illa darat fil maslahah. Hadis ini menunjukkan barang siapa mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka enggak pantas ia mengucapkan sebuah kalimat dari mulutnya kecuali dia yakin kalimat itu mengandung maslahat. Fa in kana maslahatun wa madarratun sawiyatan bainahuma, kalau antara maslahat dan mudaratnya nilainya sama, fasukutu khairul lahu, diam lebih baik. Kenapa begitu Ibu? Kam minal mubahat yasiru ilal makruhat awil muharramat. Berapa banyak asalnya pembicaraan itu biasa saja, naik menjadi makruh, tinggi menjadi haram. Naudzubillah. Awalnya mubah, jadi makruh, kemudian menjadi haram. Ibu-ibu mungkin kumpul, ketemu, tanya, gimana kabarnya fulan? Awalnya kan cuma begitu Ibu. Mubah atau tidak? Mubah. Gimana kabarnya fulan? Baik. Kemarin saya ketemu dia di mall, pakai baju ini, jalan dengan itu. Mulai masuk setannya sudah. Apa namanya Ibu? Riba. Itu tadi, info tadi itu. Infotainment tadi itu. Enggak benar. Makanya Imam Nawawi mengatakan, kalau sama aja masalah sama mudaratnya, diam lebih baik. Fa kaifa idza kana madarratuha akbar wa a'dhamu min maslahatiha? Lalu bagaimana kalau seandainya kemudaratannya lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya? Maka sungguh diam itu selamat. Hasan Al-Basri berkata, Ibu, in kana kalamuka fiddatun fasukutuka dhahabun. Ingat, bila pembicaraanmu bernilai perak, diammu nilainya apa Ibu? Emas. Jauh lebih baik. Diam lebih baik. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li ummati amma waswasat au hadasat bihi anfusuha malam ta'mal bi au takallam. Ini perhatikan Ibu. Sungguh Allah memaafkan bagi umatku sesuatu yang terdetik di hati atau yang masih dibicarakan tapi di hati, selama dia tidak membuktikan dengan perbuatan anggota badan dan omongan. Jadi kalau ada orang nih Bu, punya perasaan tertentu kepada si fulan atau alan, cuman perasaan saja, kayaknya gini, kayaknya itu, belum dihukumi dosa. Tapi kalau sudah mulai dengan tindakan, nampak wajah kita cemberut kepadanya, mulai nampak sinis, itu udah dihitung dosa. Apalagi sudah mulai nambah dengan kata-kata, fulan memang begitu. Allahu Akbar. Masaib. Ini musibah yang besar. Maksudnya itu Ibu sekalian rahimani Allah, memang kesolehan seseorang itu pantas kalau ditimbang dari apa? Seberapa banyak ucapan yang keluar dari apa? Mulutnya. Oh, bukan berarti yang cerewet jelek loh, bukan. Karena sungguh kadang-kadang cerewet itu baik. Kadang-kadang cerewet itu baik, sangat amat baik. Contohnya kecerewetannya siapa Ibu? Aisyah kepada siapa? Rasulullah. Jadi kalau ibu mau cerewet sama suaminya, tapi ya, jangan sama yang lainnya. Enggak apa-apa, baik. Khair. Selama dia tidak melanggar aturan Allah Ta'ala. Abu Musa berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayul muslim khair ya Rasulullah? Siapa sih orang muslim yang paling mulia ya Rasulullah? Beliau menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Barang siapa yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya ibu-ibu, muslim yang paling baik adalah muslim di mana saudara muslim yang lainnya selamat dari keadaan lisan muslim itu. Gak suka digunjing, gak suka menggunjing maksudnya. Dan juga selamat dari buruknya tangannya yang tidak zalim. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang selamat dari lisan saudara kita, kan begitu.
Sungguh ikhwati rahimani wa rahimakumullah, telah banyak pada hari ini kesembronoan kaum muslimin mengumbar lisan. Hampir tiap-tiap sesuatu ada komentarnya. Sufyan ibnu Abdullah pernah berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku ini pernah tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadisni, tolong ceritakan kepada diriku. Hadisni an amrin, ceritakan kepada diriku tentang suatu perkara. Hatta atamassaku biha, supaya perkara itu nanti akan aku pegangi dan aku amalkan. Apa jawab Nabi? Qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah summastaqim. Atau dalam riwayat yang lainnya qul Rabbi Allah summastaqim. Lisanmu ucapkan Tuhanku Allah. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah, kemudian istiqamah. Lalu aku tanya lagi, ya Rasulullah, summa ayyu? Setelah itu apa? Apakah sesuatu yang paling engkau takutkan atas diriku ya Rasulullah? Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang lisannya sendiri, Nabi berkata, hadza, ini yang kutakutkan pada dirimu. Apa itu Ibu? Banyak apa Muhammad? Banyak ngomong. Kata Nabi, ini yang kukhawatirkan, lisan ini loh, banyak ngomong. Lisan itu lembut, tapi demi Allah Ibu, lebih membunuh dibandingkan sebilah pedang. Kenapa Imam Syafi'i mengumpamakan lisan itu lebih membunuh dibandingkan sebilah pedang? Kalau sebilah pedang ditusukkan ke dalam jasad seseorang, selesai perkara, dimakamkan. Tapi ibu-ibu, kalau sebilah lisan, apa ya bahasanya? Ya begitulah Bu ya. Kalau misalnya satu buah lisan yang milik seseorang, itu membunuhnya pelan-pelan, menyakiti hatinya, terus sampai akhirnya orang yang disakiti itu mati dalam keadaan betul-betul tersiksa dengan lisan seseorang itu. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Maka ibunda sekalian, Sahal ibnu Sa'ad berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man yadmanu lima baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi atman laul jannah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari nomor 6474. Barang siapa yang dia mampu memberikan jaminan untukku agar ia menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, aku akan menjamin dia masuk surga. Barang siapa bisa menjamin untuk Nabi lisannya terjaga, kehormatannya terjaga, Nabi di hari kiamat akan menjamin dia masuk ke dalam surga. Bukankah kita, ibunda sekalian, pernah mendengar Nabi kita berkata, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala. Sungguh ada seseorang, ia berkata-kata dengan satu buah kalimat ringan saja, tapi kalimat itu dicintai Allah, redha Allah dengannya. Maka yadunnu an tablugha ma balagat. Sementara yang berbicara enggak sadar, enggak nyangka kalau ucapannya itu bisa mencapai buat dirinya derajat yang sangat tinggi dan mulia. Yaktubullahu lahu biridwanahu ila yaumi yalqahu. Lalu Allah akan menulis ucapan itu terus-menerus sampai hari di mana ia bertemu dengan Rabb-Nya. Artinya dia masuk surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah. Tapi ingat, sungguh ada seseorang, ia berbicara dengan satu kalimat saja, ternyata kalimat itu menyebabkan murkanya Allah. Maka yadunu ain tablugha ma balagat. Ia tidak mengira bahwa ucapan itu mencapai puncak murkanya Allah Ta'ala. Yaktubullahu lahu biha sakhtahu ila yaumil qiyamah, ila yaumi yalqahu. Karena murkanya Allah, Allah akan catat itu sampai nanti dia bertemu dengan Allah Ta'ala di yaumil kiamat dalam keadaan murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti bunda sekalian, lisan ini tergantung pemiliknya. Ia mau gunakan perkataan yang baik atau kata-kata yang buruk.
ia ingin gunakan sarana masuk surga atau neraka. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sungguh ada ibunda sekalian, seorang hamba kata Nabi, ia mengatakan satu buah kalimat. Kalimatnya enggak jelas. Maksudnya omongan-omongan umumnya orang lah, Bu. Bahasa-bahasa menurut banyaknya orang lah. Kadang-kadang dia berbicara enggak tahu artinya, cuma lihat orang berkata begitu, ikut begitu. Contohnya begini, Bu. Saya pernah lihat anak-anak santri saya ketika itu, dia berselisih dengan temannya, dia berkata begini, laki-laki kok cemen gitu. Cemen atau cemeng, Bu ya? Iya begitulah, saya kurang paham gitu. Lalu saya tanya, apa itu artinya, Nak? Ya enggak tahu, Ustaz, ikut-ikut aja. Ini bahaya ini, Bu. Kalimat ini bahaya. Orang mengucapkan satu kalimat, kemudian dia tidak tahu maknanya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazilu biya fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Itu bisa membuat tergelincirnya dirinya ke dalam api neraka, jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak timur dan barat. Allahu Akbar. Bahaya ngomong tanpa mengetahui artinya, itu bahaya. Bahaya kalau seorang itu berbicara, ternyata pembicaranya itu menyakiti manusia, bangkrut dia, Ibu. Dia jadi orang bangkrut. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu mala dinar wala dirham. Oh, bagi kami orang bangkrut itu sudah enggak punya dinar dan dirham lagi, ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Al-muflisu fi ummati, umatku yang bangkrut itu adalah mayyati yaumil qiyamah. Nanti kalau di hari kiamat dia bawa pahala salat, puasa, sedekah atau zakat, haji, tapi kata Nabi, dia mencela fulan, mencaci fulan, menggunjing fulan, mendolimi si fulan, mengambil hartanya tanpa hak. Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dia caci, maki dan dolimi itu. Kalau enggak cukup untuk membayarnya, amal dosa-dosanya orang yang digunjing ditimpakan kepada orang yang menggunjing. Ini namanya bangkrut. Naudzubillah min dzalik, kepada sekalian. Kalau seandainya kita, naudzubillah kalau seandainya ada, sudah baik wanita ini memakai jilbab, menutup aurat, sholat malam di tengah malam, di waktu dia duha, majelis ilmu dia datang, ada orang sakit dikunjungi, bahkan ada orang meninggal diantarkan jenazahnya, ditemani keluarganya ditinggal wafat, dihibur, tapi mulutnya kotor, mencela, memaki, menggunjing, seperti yang terjadi di zaman Nabi. Sahabat Ansar berkata, ya Rasulullah, inna fulana, sungguh si fulana itu ya Rasulullah, dia bangun di tengah malam, meneteskan air mata, dia mengeluarkan harta, bersedekah, tapi kata si fulan ini, kata sahabat Nabi ini, tidak ada satu manusia pun yang selamat dari lisannya. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, katanya, bahkan tidak jarang yang digunjing adalah orang yang dia cintai. Itu menunjukkan dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dicintai? Suaminya. Berapa banyak ibunda sekalian wanita menggunjing suaminya sendiri. Diceritakan kepada temannya, ya bahan inilah, bahan apa namanya itu? Bahan obrolan. Bahasa mereka namanya rumpian lah begitu. Bahan rumpi ini rumpi itu, suaminya dirumpikan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi kita menyebutkan 3 golongan yang Allah tidak akan mau bicara kepada mereka. Salah satunya siapa? Nabi mengatakan, yakni imra'atun la taskur li zawjiha. Istri yang enggak pernah bersyukur dengan suaminya. Yakni apa? Suka menceritakan suaminya. Wah, suamiku itu onta yang kurus di atas puncak gunung lagi, misalnya begitu. Sudah ontanya kurus, tempatnya di puncak gunung. Apa itu, Bu? Maksudnya, Bu? Apa maksudnya, Bu? Onta itu, Bu, kalau mau kalau dia mau kendarai, itu perlu dibujuk dulu. Nah, ini gambaran tentang suami yang enggak mesra. Dibujuk, dirayu, tahu-tahu sudah sampai di puncak gunung kurus. Ibu-ibu misalnya mau dibelikan ini, tapi rayuannya panjang, lu tahu-tahu mintanya 1 juta, keluarnya 50.000 misalnya.
Itu namanya onta kurus di atas apa? Gunung. Tapi saya nggak ngajarin ibu-ibu untuk gunjing loh ya, enggak. Maksud saya ibunda sekalian, rahimani Allah, beginilah para wanita terkadang tidak bersyukur kepada suami mereka. Padahal suami mereka itulah sebab mereka masuk ke dalam apa? Surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, bahkan ikhwati, akhwati, rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amlik alaika lisanak wal yasaka baitak wa iyyak ala khati'atik." Kata beliau, wa baki ala khati'atik. Nabi pernah berkata kepada Uqbah bin Amir, "Wahai Uqbah, amlik alaika lisanak." Kalau kamu mau bahagia, kuasai lisanmu atas dirimu. Di manajemen yang baik, kapan ngomong, kapan enggak, omongannya apa yang tidak perlu diomongkan. Wal yasaka baitak, luaskan rumahmu. Apa maksudnya Ibu? Jangan terlalu banyak isinya. Kalimat luaskan rumahmu itu maksudnya rumah itu jangan terlalu banyak pernak-perniknya. Karena rumah itu kalau banyak pernak-perniknya menghilangkan kekhusyuan Ibu. Masuk rumah lihat pojok kiri Gucci setengah gede. Belok tengok sebelah kanannya lagi paling gede. Maju ke depan Gucci segede rumahnya mungkin. Allahu musta'an. Maksudnya Ibu sekalian, udah macam-macam ada. Mainan anaknya dari yang paling kecil sampai yang besar. Kursinya ganti 10 kali. Tiap tahun ganti misalnya. Allahul musta'an. Gordennya sekian banyak. Keramiknya sebentar-bentar. Masya Allah. Itu bukan rumah. Itu membuat hati tidak tenang, tidak khusyuk. Kecuali yang dirahmat. Bukan berarti tidak boleh indah Bu. Boleh. Dikhawatirkan nantinya manusia sibuk dengan perkara apa? Dunianya. Lupa dengan akhirat. Karena dunia gak dibawa ke akhirat. Lalu kata Nabi, wa baki ala khati'atik. Kalau kamu mau bahagia, setiap kamu berbuat dosa, segera tangisi dia. Ingat dosamu, tangisi dia. Maksudnya kata Syekh, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yakni orang kalau pandai mengendalikan lisan, itu biasanya sederhana hidupnya. Nah, orang kalau pandai mengendalikan lisan, itu gampang menangisi dosa-dosanya. Tapi kebalikannya, orang kalau tidak bisa mengendalikan lisan, maka dia suka berfoya-foya. Dia suka melupakan tiap dosa yang ia lakukan. Abu Sa'id berkata, radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbah ibnu Adam fa innal a'dha'a kullahu." Ini tadi sudah saya sebutkan Ibu. Tiap pagi jika anak Adam itu bangun, anggota tubuhnya mengadu kepada siapa? Hati. Ternyata hati mengadu kepada siapa? Lisan. Berarti lisan itu tanda kebaikan seseorang. Dan Nabi kita mengatakan aksaru khotoya bani Adam fil lisani. Paling banyak kekeliruan yang dilakukan oleh anak Adam karena sebab apa? Lisan. Bu, talak itu dengan apa Bu? Lisan. Wanita minta talak dengan apa Ibu? Lisan juga. Allahul musta'an. Lisan bisa menjadi sebab seseorang itu mulia, tapi lisan juga bisa menjadi sebab orang itu hina. Lisan bisa menjadi sebab orang itu bahagia. Tapi berapa banyak lisan telah membuat sebagian orang bersedih, hatinya menjadi hancur, kemudian jasadnya menjadi binasa. Na'udzubillah. Maka ada kabar gembira dari syariat Ibu. Menahan lisan itu termasuk jihad yang besar. Kalau kita sanggup memanajemen lisan, kita sanggup mengatur kapan bicara, kapan tidak, itu pertanda kita telah memasuki jihad yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Mujahid sejati orang yang memerangi hawa nafsunya agar ia senantiasa taat kepada Allah. Dan kata Imam Ahmad, "Aksarul hawa wattiba'in nafs yatakallamu bi ghairi ma yubali ma yaqul biha." Di antara hawa nafsu yang paling banyak diperturutkan manusia, ngobrol dan berbicara tanpa peduli apa akibatnya. Maka memerangi untuk tidak memaksa untuk memerangi agar lisan ini enggak gampang ngomong, enggak tiap-tiap yang didengar dikeluarkan mulut. Karena wallahu alam Ibu, ini hikmah ya. Kenapa Allah ciptakan telinga itu berhubungan dengan apa? Kerongkongan atau tenggorokan, gitu ya. Telinga, hidung, tenggorokan ya Bu ya.
Kenapa Allah ciptakan telinga, kemudian hidung, tenggorokan itu? Ternyata tenggorokan ini ada kaitannya dengan lisan. Dan memang benar, Bu, manusia itu tiap matanya melihat atau tiap hidungnya mencium, pasti ada komentarnya lewat apa, Ibu? Lisan. Ibu-ibu di rumah tiba-tiba bau terasi, pasti komentar, siapa yang goreng terasi ini? Langsung komentar itu. Hikmah seperti itu. Nah, sebaliknya telinga begitu juga, Ibu. Tiap-tiap yang didengar itu mulut kepingin langsung ngomong. Dengar dikit langsung. Katanya itu dari apa, Ibu? Kan begitu toh, Bu? Dari telinga. Sementara Nabi kita mengingatkan, kafa bil mar'i kadib ayyakula kullama sami'a. Cukup seseorang dikatakan dengan gelar pembohong. Kapan itu? Ketika dia mendengar sesuatu langsung dia ceritakan tanpa tabayun dulu, tanpa mencari kebenarannya dulu, tanpa mempertimbangkan maslahat atau tidak. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam dari Abu Nuaim. Hadis ini disebutkan dalam Kitabul Hilyah. Nabi mengatakan afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi azza wa jalla. Seutama-utama jihad adalah engkau perangi hawa nafsumu supaya kamu tundukkan untuk Rabbmu. Engkau perangi hawa nafsumu karena kemuliaan Allah Ta'ala azza wa jalla. Jadi kalau kita mau bicara, ingat Allah. Ini ridho enggak Allah? Enggak ridho enggak jadi ngomong. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang ketika dia awalnya punya niat, nanti kalau suami saya datang, saya akan ungkapkan semua, sudah enggak tahan lagi. Begitu suaminya datang, dia berkata, ini enggak manfaat, saya takut kepada Allah Ta'ala. Bi, saya mau ngomong. Lalu suaminya berkata, apa yang mau diomongkan? Enggak jadi, Bi, saya takut kepada Allah. Semoga Allah rahmati wanita yang seperti ini, yang pandai mengendalikan apa? Lisan. Jadi jangan terus semua diungkapkan gitu ya, Bu ya. Nah, kecuali memang perkara itu perkara yang berkaitan dengan daruriyatud din, urusan-urusan yang berkaitan dengan agama dan mengancam keimanannya, itu bab yang berbeda. Ya kalau perkara-perkara misalnya cuma kepingin gitu, berangkat melihat sesuatu, wah ini kepingin beli ini, nantilah kalau ada suami ngomong mau minta belikan, begitu ada suaminya enggak jadi, Bi. Insyaallah dia akan diganti oleh Allah yang lebih utama. Afdhalul mu'minina islaman. Nabi memberi kabar gembira, orang mukmin yang paling bagus keislamannya, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, adalah orang muslim di mana saudara muslim lainnya selamat dari buruknya lisannya dan tangannya. Wa afdhalul mu'minina imanan, dan orang beriman yang paling baik, ahsanuhum khuluqan, orang beriman yang paling bagus akhlaknya. Wa afdhalul muhajirina, dan seorang muhajirin yang paling baik, man hajara mana Allah Ta'ala anhu, orang yang berhijrah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah darinya. Wa afdhalul jihad, jihad yang paling utama, man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla, orang yang berjihad memerangi hawa nafsunya karena takut terhadap Allah Ta'ala, yaitu termasuk di dalamnya apa? Menahan lisan. Lisan itu, Ibu, pangkal hawa nafsu. Sebagian ulama mengatakan lisan itu pangkal hawa nafsu. Sementara hawa nafsu itu apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Surat Yusuf ayat 53. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada yang jelek, kepada yang buruk. Lisan itu pangkalnya. Kalau seorang mampu mengendalikan lisan, ini yang disebut orang yang kuat. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu bergulat, tapi orang yang kuat, kata Rasulullah, orang yang mampu mengendalikan kemarahannya. Biasanya kan orang marah itu dengan lisannya toh, Ibu. Biasanya orang marah itu dengan apa? Lisan. Kecuali Nabi, beliau kalau marah mulutnya diam. Jarang sekali Nabi mengungkapkan sesuatu, kecuali urusannya urusan agama ya. Kalau urusannya itu urusan pribadi, beliau diam. Kalau beliau tidak suka sesuatu, beliau hanya menampakkan dari apa? Perubahan raut mukanya saja. Nah, ikhwatillah rahimakumullah, kalau kita mau berpikir dengan baik, akhwati, berarti dari lisan ini sebenarnya banyak kebaikan. Ya. Banyak kemuliaan. Lisan itu paling ditakuti oleh Rasulullah pada diri manusia, yang tadi sudah saya sampaikan hadisnya, Ibu.
Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya yang paling kutakutkan atas umatku adalah orang munafik pinter alimil lisan. Pinter apa Ibu? Pinter bicara. Munafik pinter bicara, dia banyak bikin alasan. Banyak buat perumpamaan, tapi dia munafik. Naudzubillah min dzalik. Ini paling menakutkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena seolah-olah dia baik, ternyata dia punya hati yang seperti ular. Karena ular itu sifatnya munafik. Dan Nabi kita berkata, "Inna ma'ana basyarun." Sungguh aku ini manusia sama seperti kalian. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Kadang-kadang kalian itu berselisih lalu kalian mengadu kepadaku. Fala'alla ba'dakum ayyakuna al-hasana biujjati min ba'din. Boleh jadi ayyakuna al-hana. Boleh jadi salah seorang di antara kalian itu pintar ngomong, lisannya lancar bicara. Ternyata dia salah. Tapi karena yang tampak dari lisan, maka itu yang dibela kata Nabi. Maksudnya Nabi, seorang qadhi itu enggak berdosa. Kalau ada orang mengadu, orang lain juga mengadu, lalu mereka mengadukan kepada qadhi, ternyata yang satu lebih pintar ngomong, tapi dia bohong. Lalu qadhi itu memberikan pengabulan kepada yang bohong tadi itu, karena dia hanya menghukumi dhahir. Qadhinya enggak dosa, tapi yang berbicara dusta tadi itu yang berdosa dan dia akan celaka. Nah, ini yang paling ditakut oleh Nabi. Orang bodoh pintar ngomong, orang munafik tapi dia pandai bersilat lidah. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Nah, sekarang yang terakhir Ibu pada pertemuan kali ini, kalau gitu gimana sih lisan yang baik? Ini loh Bu, contoh lisannya Rasulullah. Ma masastu, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ma masastu dibajan wala hariran alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu raihatan qad atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah menyentuh sutra atau dibat sutra yang paling halus mampu mengalahkan kehalusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan Rasulullah. Aku belum pernah menjumpai ada sutra yang mampu mengalahkan kelemah lembutannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah mencium bau yang lebih wangi dibandingkan baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarasin. Aku ini kata Anas sudah pernah menjadi pembantunya Nabi 10 tahun lamanya. 10 tahun kata Anas. Fama qala li qad uffin wa la qala li syai'in fa'altu lima fa'altah wa la li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada. Belum pernah Nabi itu mencela aku sedikit pun. Enggak pernah. Kamu pembantu. Enggak pernah begitu Ibu. Enggak pernah. Bahkan kalau aku mengerjakan sesuatu, kemudian sesuatu itu keliru, Nabi enggak pernah berkata, "Kenapa begini? Kenapa kamu lakukan itu?" Enggak pernah. Sebaliknya kalau aku harusnya melakukan sesuatu tapi tidak kulakukan, Nabi tidak mengatakan, "Kenapa enggak cepat kamu lakukan?" Enggak. Nabi enggak pernah mengatakan, "Kenapa kamu begitu?" kalau salah. Nabi juga tidak pernah mengatakan kepada pembantunya, "Kenapa enggak cepat-cepat dikerjakan?" Tidak. Tapi apa yang dilakukan Nabi, Ibu? Ada yang tahu apa yang dilakukan Nabi, Ibu? Nabi kerjakan apa yang dia ingin contohkan kepada pembantunya. Jadi Nabi itu mencontohkan dulu kepada Anas, gini caranya memerah susu sapi atau kambing, gini caranya membersihkan pakaian, begini caranya mencuci atau mengepel lantai. Dicontohkan dulu tanpa menyebutkan begini caranya. Pokoknya dikerjakan sama Nabi, Anas paham. Oh begini kalau jadi pembantu. Tapi ini ingat Bu, majikannya Rasulullah, pembantunya siapa? Pembantunya Anas. Majikannya Salih, pembantunya juga soleh, zaki. Ya, kalau sekarang Ibu contohkan saja, oh silahkan Bu sampai selesai kan begitu Bu ya. Pembantunya demikian, Allahul musta'an. Ya setidaknya kita memberitahu sekali cukuplah gitu ya. Jangan dibentak, jangan dihardik, ya, dicontohkan. Kalau nggak paham contohkan lagi. Nggak paham contohkan lagi. Nggak paham ganti daripada harus mencela. Diganti pembantu yang lainnya karena pembantu yang kayak begitu membuat kita berdosa. Sahih, cari pembantu yang membuat kita menambah pahala.
Ketika kita melihat dia, Masya Allah pembantu ini baik, dikasih sedekah. Masya Allah pembantu baik, dikasih hadiah. Itu membuat kita berpahala. Tapi kalau pembantu kerjanya kayak gitu, hadiah untuk apa? Kerja aja nggak beres. Ini membuat kita berdosa. Ganti pembantu seperti itu. Nasallallahu ta'ala as-salamah wal afiyah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.